Sebuah bus berpenumpang terguling dan menabrak pembatas jalan di Simpang Susun Eksit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. Ya, 16 penumpang meninggal dunia dan 19 lainnya luka-luka. Bus penumpang tujuan Jakarta-Yogyakarta kecelakaan di Simpang Susun Eksit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah, Senin dini hari. Bus dengan 34 penumpang tersebut menabrak pembatas jalan, diduga dalam kecepatan tinggi. Dari hasil penyelidikan sementara, bus melaju dengan kecepatan tinggi sebelum terguling hingga bagian atas kabin ringsek. Bus tersebut dari arah Jakarta dengan tujuan Yogyakarta, sampainya di tikungan Simpang Susun tersebut dengan kecepatan cukup tinggi, maka bus tersebut menabrak pembatas jalan sehingga mengakibatkan bus tersebut terbalik. Proses evakuasi korban berjalan lebih dari 3 jam akibat banyaknya penumpang yang terjepit. Kini, korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Karyadi Semarang, sementara korban luka dibawa ke 3 rumah sakit lainnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pasca kecelakaan yang menyebabkan belasan orang tewas, pemirsa, kepolisian melakukan visum terhadap para korban meninggal dunia. Ya pemirsa, sebanyak 16 korban meninggal saat ini berada di kamar jenazah RSUP Dr. Karyadi Semarang dan 1 korban tewas berada di RSUD Tugu Semarang. Saat ini aparat kepolisian masih lakukan identifikasi terhadap para korban tewas. Polisi juga masih melakukan penyelidikan di lokasi kecelakaan dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara 18 korban luka dibawa ke RS Tugerjo dan Columbia Semarang. Sementara ini kita masih mengumpulkan data-data penyebab, ya. Jadi hasil daripada pemeriksaan nanti akan kita sampaikan. Kita baru periksa pengemudinya. Ya, mudah-mudahan tidak waktu dekat bisa kita eksekusi. Ya pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan Wisnu Wardana di Rumah Sakit RSUP Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi Rekan Wisnu, bagaimanakah proses identifikasi ke-15 korban luka di sana? Ya, selamat pagi Pram dan Ayah. Saat ini saya berada di kamar jenazah RSUP Dr. Karyadi Semarang. Hingga saat ini proses identifikasi masih terus berjalan. 15 penumpang meninggal masih berada disemayamkan di Rumah Sakit Semarang, sedangkan 1 penumpang meninggal lainnya berada di RSUD Tugu Semarang. Sementara untuk korban 18 korban penumpang yang mengalami luka-luka berada di rumah sakit tersebar di Rumah Sakit Tugerjo Semarang, Rumah Sakit Columbia, dan 1 orang penumpang lagi berada di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Ya Rekan Wisnu. Ya Rekan Wisnu, audionya tidak begitu terdengar jelas diterima kepada kami di studio, Rekan Wisnu. Ya. Bisa Anda ulang kembali laporan Anda? Ya, Pram dan Ayah, saya ulang kembali. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Dr. Karyadi, tepatnya di depan kamar jenazah Rumah Sakit Karyadi. Nah, ini saat ini polisi masih terus mengidentifikasi dan 15 korban meninggal sudah teridentifikasi di kamar jenazah Karyadi. Sedangkan 1 orang penumpang yang meninggal lainnya berada di Rumah Sakit Tugerjo Semarang. Kemudian untuk penumpang yang mengalami luka-luka tersebar di Rumah Sakit Semarang, yaitu di Rumah Sakit Columbia, Rumah Sakit Tugerjo, dan juga 1 penumpang lainnya di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Begitu Pram. Dengar dengan jelas suara Anda dari sana ke sini, Rekan Wisnu. Kami akan menanti informasi terbaru dari Anda kembali dengan suara yang lebih jelas lagi. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu pemirsa. Kebakaran hebat Minggu petang menghanguskan gedung asrama putri di Kompleks Sekolah Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 Kota Yogyakarta. Diduga pemirsa kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik.
Dari video amatir warga, kebakaran hebat menghanguskan 2 ruang gedung asrama putri di lantai 2 Sekolah Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta. Kebakaran membuat panik warga maupun siswa penghuni asrama. Diketahui gedung yang terbakar digunakan sebagai asrama putri dari para siswa sekolah. Beruntung seluruh siswa yang berada di lantai 2 tersebut berhasil menyelamatkan diri. Kebetulan memang ada beberapa siswa yang tidak pulang, kan kita sedang liburan ini ya. Memang ada beberapa siswa yang berasal dari Sumatera Utara, dan bikin juga dengan Ustazah Konding. Tetapi ketika kejadian, alhamdulillah anak-anak bisa terselamatkan karena di saat kejadian anak-anak itu kemudian bisa menyelamatkan diri dan kemudian lapor ke satpam untuk didatangkan petugas. Tidak butuh waktu lama, api segera padam setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Kebakaran diduga karena hubungan pendek arus listrik dan masih dalam penyidikan aparat kepolisian. Dari Yogyakarta, Gudanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya histeris saat mobilnya diberhentikan paksa oleh komplotan debt collector di Tangerang Selatan, Banten. Ya, bahkan komplotan penagih hutang ini pemirsa berdalih menjadi korban tabrak lari saat warga berusaha menolong. Mana, ini nyatanya mana? Ya ini makanya kalau mau jangan di sini. Matel! Pak ini matel. Matel bersake. Viral di media sosial saat sebuah minibus diberhentikan secara paksa oleh komplotan debt collector atau mata elang di Jalan Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Enggak. Matel. Ini matel. Rame-rame. Jangan di sini. Kamu jangan di sini sana. Bahkan seorang ibu dan anaknya yang berada dalam minibus tersebut histeris dan menangis, meminta pertolongan warga karena kendaraannya diberhentikan paksa. Mana sunatnya, Matel? Coba ya curcurkan, lu turun dulu. Jangan di sini. Warga pun bergegas menolong pengendara. Namun komplotan mata elang ini justru berdalih menjadi korban tabrak lari. Karena banyaknya warga, kedua pelaku langsung kabur. Mobil yang korbannya itu, yang video itu dipepet sama 3 mobil lain. Dari depan, kiri, sama belakang. Nah, kemudian dari pihak mereka itu mulai provokasi. Akibat peristiwa ini, kemacetan panjang terjadi dari arah Ciputat menuju Pamulang maupun arah sebaliknya. Warga berharap agar para pelaku dan komplotannya segera ditangkap karena sangat meresahkan. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.